Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Pak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin salah satu mau memimpin? Oke. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk Satria yang telah memimpin kita dalam doa. Oke, oleh karena itu kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu kita akan membahas dulu kompetensi dasar kita pada hari ini. Kompetensi dasarnya, kompetensi dasar 3.8, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam proses reproduksi manusia. Adapun tujuan yang harus dicapai pada hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajaran artikulasi dan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam proses reproduksi manusia. Nah, mari kita mulai sudah pada pagi hari ini. Sistem reproduksi pada manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Kita mulai pada sistem reproduksi laki-laki, dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu sistem reproduksi bagian dalam dan sistem reproduksi bagian luar. Nah, pada sistem reproduksi bagian luar ini terdapat yang namanya penis dan juga skrotum. Kamu tanya dulu, ada yang tahu fungsi penis? Mungkin ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Ya, Nali. Untuk mengeluarkan air kencing dan sperma. Oke, mantap sekali jawaban dari Nali. Berikan tepuk tangan dulu buat Nali. Oke, terima kasih ya Nali. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Nali. Fungsi penis itu sebagai alat keluarnya air kencing dan sperma, juga sebagai alat kopulasi atau alat untuk memperbanyak keturunan atau alat kawin juga. Nah, di penis itu terdapat yang namanya jaringan erektil. Nah, pada jaringan erektil itu dia terdapat banyak rongga. Nah, dan juga ada yang namanya sel saraf rasa. Pada saat terjadi rangsangan, ada rangsangan dari luar terhadap penis tersebut, maka darah akan mengisi rongga-rongga tersebut dan akan ereksi. Nah, orang Kupang bilang tegang gitu ya anak-anak. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau sudah tegang itu berarti sudah bisa melakukan hubungan seksual ya. Jadi dapat memperbanyak keturunan. Nah, kita masuk yang kedua yaitu skrotum. Skrotum itu ada yang tahu yang di mana di tempat gitu atau fungsinya untuk apa skrotum? Oke, ya Pak jelaskan dulu ya. Skrotum itu pembungkus testis. Ya, pembungkus testis namanya skrotum. Fungsinya juga itu sebagai pengatur suhu pada testis agar tetap kondusif. Atau Ya. melindungi testis dari Betul. kedinginan atau Ya, suhu ya, seperti Suhu. Pak. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Nabi. Tes itu memang betul untuk melindungi suhu juga, dan dia itu untuk juga melindungi suhu dari testis. Kita akan masuk di organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama itu testis. Nah, testis itu fungsinya untuk, ada mungkin mau menjawab fungsi dari testis? Ya, Nali lagi. Oh, Nali aktif sekali hari ini. untuk menghasilkan sperma. Oke, mantap. Jawaban yang sangat baik dari Nali. Mungkin yang lain lagi lebih aktif lagi supaya bisa lebih terbuka lagi. Nali sudah memberikan tanggapan-tanggapan, jadi teman-teman mungkin lebih aktif ya. Ya, Pak. Oke, ya betul sekali fungsi testis itu untuk memproduksi sperma, juga memproduksi yang namanya hormon testosteron, hormon seks pada laki-laki. Di testis itu ada yang namanya, terdapat di testis itu tubulus seminiferus. Nah, itu terdapat saluran-saluran yang banyak sel sperma. Nah, jika kita belah nanti akan ada yang namanya sel lidik. Nah, sel lidik ini fungsinya untuk menghasilkan hormon atau hormon testosteron atau hormon seks pada laki-laki ya. Yang kedua itu yang namanya sertoli. Nah, sertoli ini untuk pemberian nutrisi pada sperma. Oke, kita akan lanjut ke yang berikut, itu namanya itu saluran reproduksi. Saluran reproduksi yang pertama ada epididymis. Nah, epididymis itu fungsinya untuk pematangan sperma atau penyimpanan sperma sementara, di situ terjadi epididymis. Yang berikut itu ada yang namanya itu vas deferens ya. Vas deferens itu dia sebagai penghubung antara epididymis dan vesicula seminalis. Nah, itu dia sebagai penghubung saja ya, dia punya fungsi. Setelah itu ada yang namanya saluran ejakulasi. Nah, saluran ini berfungsi untuk menghubungkan
vesicula seminalis dan kelenjar prostat. Nah, sama juga fungsinya itu sebagai penghubung. Yang berikut itu ada nama uretra. Uretra itu fungsinya itu untuk ada memiliki dua fungsi, mengeluarkan air kencing juga mengeluarkan cairan sperma dari uretra. Kita lanjut ke yang namanya saluran. Maaf ya anak-anak, agak sedikit lupa juga. Bukan lupa tapi kayak sedikit bingung tadi. Namanya itu saluran kelamin. Ya, saluran kelamin itu ada yang namanya vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu fungsinya untuk pemberian nutrisi pada sperma juga di sini. Jadi bayangkan saja sperma itu saking mungkin untuk alat reproduksi itu, jadi dia sudah diberi nutrisi di sertoli, di epididymis, diberi lagi di vesicula seminalis. Nah, supaya apa? Supaya sperma tersebut kuat dan juga dapat menembus vagina. Dan yang berikut itu ada namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat di sini ya, ini gambarnya di sini juga. Kelenjar prostat yang di sini ya, kelenjar prostat. Ini fungsinya untuk menghasilkan basa yang berfungsi untuk dapat sperma itu menembus vagina. Dapat menembus vagina di sini dan dapat menembus sampai di tuba fallopi supaya terjadi fertilisasi. Yang berikut ada namanya kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper itu dia berfungsi untuk pelumas atau pelicin pada sistem organ reproduksi laki-laki. Oke, kita sudah habis tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Kita akan lanjut ke sistem reproduksi pada perempuan. Nah, sistem reproduksi pada perempuan juga dibagi menjadi dua, sistem reproduksi bagian dalam dan bagian luar. Nah, bagian luar dulunya kita bahas. Di sini ada yang namanya itu vulva atau celah. Nah, celah di sini terdapat dua, yaitu vagina dan juga uretra. Nah, vagina itu fungsinya untuk kopulasi juga ya, untuk berkembang biak, alat kelamin, untuk kawin juga, dan juga tempat keluarnya bayi pada perempuan. Ada juga yang disebut dengan uretra. Uretra itu fungsinya itu sebagai keluarnya urin pada perempuannya atau air kencing. Yang berikut itu adalah labium. Labium atau bibir vagina. Yang pertama ada yang namanya labium mayora. Labium mayora terletak di bagian luar dan terdapat jaringan lemak. Nah, mengapa sehingga dia besar? Karena dia terdapat jaringan lemak, dan biasa di labium mayora terdapat bulu-bulu ya, terumbu bulu di situ. Dan juga pada labium mayora ini fungsinya itu untuk melindungi atau menutup vagina saat tidak berhubungan seksual. Ada yang berikut labia minor atau bibir yang kecil ya. Ini tepatnya berada pada dalam vagina. Itu dia fungsinya untuk melindungi juga organ dalam sini yang celah tadi antara vagina dan uretra tadi. Ada juga klitoris. Klitoris itu sebagai klitoris itu tempat paling sensitif pada perempuan. Dia berbentuk analog begitu. Itu fungsinya untuk menaikkan rangsangan. Oke, kita akan masuk ke organ reproduksi bagian dalam. Nah, di sini terdapat yang namanya vagina yang pertama ya. Vagina. Mungkin ada fungsi vagina tadi sudah Pak jelaskan untuk apa? Tempat untuk keluarnya bayi. Ya, mantap ya, betul sekali. Jawaban dari Nali, tempat keluarnya bayi, tempat kopulasi, untuk menambah keturunan. Ya, bukan ya, kalau itu pada laki-laki. Ya, mantap. Yang berikut itu ada yang namanya ini cervix atau mulut leher rahim di sini ya. Ini cervix dari sini. Nah, ada juga yang namanya kanker cervix. Kenapa bisa kanker cervix? Karena terdapat jaringan-jaringan yang tumbuh dan tidak teratasi di sini ya, atau tumbuh secara barbar begitu. Yang berikut itu ada yang namanya rahim atau uterus di sini. Ini tempat bayi ya. Dari sini ini dia akan menetap di sini, namanya endometrium. Ada juga perimetrium dan myometrium. Ada juga tuba fallopi. Tuba fallopi fungsinya itu untuk sebagai tempat terjadi pembuahan, fertilisasi di sini. Itu nanti jika sel sperma di sini mengalami pembuahannya di sini. Ada juga di sini yang namanya dengan ovarium. Ovarium ini tempat pembentukan sel telur. Ini ada fimbra, yang ini rambut-rambut di sini. Jika fimbra ini dia akan
menarik ovum-ovum yang telah matang untuk dia bawa ke tuba fallopi. Nah, dari tuba fallopi di sini ada rambut-rambut silia. Ada rambut-rambut silia yang berfungsi sebagai pembawa juga ya di sini agar dari yang telah dibuat ini bisa jalan dengan cepat ke endometrium. Oke, di sini juga terjadi ada folikel-folikel tempat sel telur ya di dalam sini. Oke, berikut kita akan menjelaskan tentang yang namanya itu spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu dia tempat pembentukan sel sperma. Yang itu spermatogenesis, tempat pembentukan sel sperma. Terjadinya itu di tubulus seminiferus di testis. Nah, hidup dari sel sperma itu sendiri disebut dengan sporogonium. Dia bersifat diploid 2N. Pada saat dia mengalami pembelahan mitosis, dia akan menjadi spermatosit primer diploid. Pada saat dia mengalami pembelahan meiosis 1, dia akan menjadi spermatosit sekunder atau tapi dia sudah berubah ya, bukan diploid tapi sudah haploid. Pada saat dia sudah mengalami lagi pembelahan meiosis 2 di sini, dengan pembelahan meiosis 2, dia akan menjadi spermatid. Nah, spermatid ini akan mengalami pendewasaan di epididymis. Setelah itu dia akan menghasilkan spermatozoa berjumlah 4 yang fungsional ya untuk siap menembus sampai di tuba fallopi tadi. Jadi kesimpulannya di sini satu spermatosit primer diploid menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional. Ya, kita akan menjelaskan yang berikut namanya oogenesis. Oogenesis ini terjadi di ovarium, tempat pembentukan sel telur. Nah, induk dari ovum itu disebut dengan oogonium, masih bersifat diploid. Setelah terjadi pembelahan mitosis, dia akan menjadi oosit primer yang bersifat diploid. Nah, pada saat menstruasi pertama, dia akan mengalami pembelahan yang namanya meiosis 1. Dia akan membentuk di sini yang namanya oosit sekunder haploid dan juga membentuk badan polar yang haploid. Pada saat meiosis 2, dia akan membentuk di sini ootit di sini, dan dia akan membentuk di sini badan polar yang bersifat juga haploid. Nah, pada saat itu dia akan dari ootit akan menjadi ovum dan menjadi 3 badan polar yang akan terdegradasi. Jadi kesimpulannya di sini satu oosit primer yang diploid menghasilkan satu ovum dan 3 badan polar yang akan terdegradasi. Oke, penjelasannya kita tentang sistem reproduksi dan juga alat-alat reproduksi serta fungsinya dan spermatogenesis oogenesis sampai di sini. Mungkin sebelum itu Pak berikan kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya. Saya Pak, Oke, Gomez. kenapa perempuan bisa hamil? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Mau perempuan dapat hamil? Di sini sudah dijelaskan tadi bahwa pada laki-laki juga harus ada berperan penting. Di sini tempat penghasil sperma ya. Jika spermanya telah matang sampai pada di sini divisi similis dan dikeluarkan dan masuk ke vagina tadi, masuk ke vagina, dia akan melepaskan yang namanya spermanya itu, tapi tidak semua sperma itu dibuahi. Tidak semua sel telur dibuahi oleh sel sperma. Nah, akan terjadi seleksi-seleksi di sini karena di sini itu bersifat asam yang sangat tinggi. Nah, tadi kan sudah ada penetran dari kelenjar prostat, di mana kelenjar prostat tersebut menghasilkan basa sehingga dapat menyeimbangkan antara basa dan asam pada vagina. Jadi nanti sel sperma itu diseleksi di sini, dan siapa yang terkuat, yang sel sperma yang paling kuat itu dia akan menjadi pembuahan di sini, terjadi pembuahan di tuba fallopi. Setelah terjadi pembuahan, dia akan digerakkan oleh tadi rambut silia itu, dia akan digerakkan ke yang namanya endometrium dan terjadi penempelan di sini sehingga pada saat dia pas 9 bulan kurang lebih 10 hari dia akan yang mengalaminya persalinan, yaitu lewat vagina tadi fungsinya. Oke, mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya atau? Saya Pak, Oke. apa fungsi dinding rahim? Nah, dinding rahim di sini fungsinya untuk tempat penempelnya setelah terjadi fertilisasi di sini, fertilisasi antara sel telur dan pertemuan antara sel telur dan sel sperma, nanti dia akan menempel pada dinding rahim disebut atau endometrium sini. Dia menempel selama kurang lebih 9 bulan 10 dan mendapat nutrisi dari yang namanya plasenta. Plasenta itu untuk pemberian nutrisi dari ASI atau apa ibu makan, nanti pemberian nutrisi kepada bayi dari yang namanya plasenta itu. Oke Pak, makasih Pak atas jawabannya.
Ya, sama-sama, pertanyaan yang sangat bagus juga. Oke, kalau tidak ada lagi, Pak rasa pelajaran kita berakhir sampai di sini. Dan untuk tugasnya itu nanti Pak akan berikan dan diantarkan minggu depan ya, di pada saat pelajaran lagi. Pelajaran minggu depan itu tentang pergaulan bebas dan juga penyakit yang menyerang sistem reproduksi serta fungsi-fungsinya dapat menurun karena apa begitu ya. Jadi Pak harap untuk anak-anak pulang untuk belajar supaya minggu depan lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Oke, karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Jadi peminta satu orang memimpin dalam doa. Oke, terima kasih. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita menghadapkan dalam doa. Amin. Oke, terima kasih Pak Satrio telah memimpin dalam doa. Sekali lagi Pak ucapkan terima kasih untuk partisipasi kita semua pada hari ini. Jaga kesehatannya untuk minggu depan kita bertemu kembali di kelas ini untuk membahas tentang yang tadi Pak Guru sampaikan. Apa yang ngaruh buruk pergaulan bebas dan juga gangguan terhadap sistem reproduksi. Ya Pak. Terima kasih, selamat pagi semua. Pagi Pagi, Pak. Pak.